Itu aku ada setengah kilo daging ayam ya, ini bagian sayapnya karena aku suka banget sama sayap. Nah, di sini juga ada santan. Nah, karena hari ini tuh aku pengen bikin opor ayam ya, tapi bagian sayapnya aja. Nah, di sini tuh bumbu-bumbunya pengen aku blender aja ya. Di sini ada 5 butir bawang merah, 5 butir bawang putih, terus ada 2 butir kemiri, daun salam 1 lembar, serai, kunyit dan jahe, terus juga ada pala ya. Dan aku tambahkan kunyit sedikit aja ya, karena aku pengen bikin opornya pakai kunyit ya. Kalau kalian tidak suka bisa di skip aja ya, disesuaikan dengan seleranya masing-masing. Nah, di sini tuh aku pengen tambahin minyak sedikit aja ya. Kalau pengen air juga silakan aja ya. Ini sedikit aja supaya gampang di blendernya aja. Nah, ini setelah sudah aku blender ya bumbunya. Nah, di sini tuh aku pengen panaskan minyak, lalu aku pengen tumis-tumis bumbu yang tadi sudah dihaluskan ya. Nah, ditumisnya ini cuma sebentar aja ya. Di sini aku tambahkan 2 lembar daun salam dan juga 1 lembar daun jeruk. Terus aku tambahkan lengkuas dan juga serai ya. Di sini kita aduk-aduk sebentar aja ya sampai kecium wangi dan juga kecoklatan sedikit. Nah, kalau sudah kita masukkan ayamnya tadi ya. Di sini kalau kalian pengen pakai bagian ayamnya yang paha atau dada aja gitu, silakan aja, disesuaikan selera aja. Di sini tuh kita aduk-aduk supaya dia agak kegoreng sedikit ya si ayamnya. Cuma kalau kalian pengen opornya digoreng juga silakan ya. Nah, di sini tuh aku pengen tambahkan air sekitar 300 gram ya. Karena tuh aku pengen pakai airnya itu bertahap ya, disesuaikan dengan ayam yang kalian punya aja ya. Nah, di sini tuh aku pengen aduk-aduk dulu sebentar supaya dia meresap dengan bumbunya. Lalu di sini tuh kita bisa diamkan terlebih dahulu sebentar ya si ayamnya sekitar. Nah, di sini kan sudah rada berkurang airnya. Nah, tapi kita aduk-aduk dulu supaya rata karena kan aku masukin airnya bertahap. Nah, kalau sudah aku pengen masukin santan cairnya. Di sini tuh aku pakai sekitar 500 ml santan cair ya, karena di sini aku pakai yang setengah dari kelapa parutnya itu ya. Nah, di sini tuh kita aduk-aduk supaya si santannya tidak pecah ya. Nah, di sini tuh aku pengen tambahkan setengah butir pala ya, yang tidak aku halus, jadi aku taruh aja. Nah, di sini tuh aku pengen tambahkan penyedap rasa sekitar 1 sendok teh dan juga garam setengah sendok teh dan juga gula sedikit aja ya, disesuaikan aja. Nah, di sini tuh kita aduk-aduk lagi dan ini juga aku tambahkan lada secukupnya aja ya, itu karena aku masukinnya terlalu banyak tapi udah aku kurangin aja. Nah, di sini kita tunggu dulu, kita tunggu lagi ya. Nah, di sini aku pengen masak ayam woku ya. Di sini terdiri bumbunya 8 buah bawang merah, 3 buah bawang putih, 2 buah kemiri, setengah ruas kunyit, setengah ruas jahe, cabe, serai, daun bawang, tomat dan juga di sini ada daun kemangi ya. Nah, di sini tuh untuk tomatnya pengen aku potong-potong dulu ya, tapi di sini tidak aku blender untuk si tomatnya, dan untuk daun bawangnya juga tidak aku blender, hanya aku iris-iris aja ya. Nah, untuk si bumbu ayamnya ini aku pengen blender ya. Jadi untuk di blendernya juga tidak terlalu halus, jadi sedang-sedang aja. Dan untuk cabenya ini disesuaikan selera aja ya. Kalau kalian tingkat pedasnya pengen dikurangin silakan aja. Nah, setelah di blender, aku pengen tumis-tumis dulu si bumbunya tadi yang sudah aku blender ya. Di sini aku tumis-tumis sampai tercium harum dan kecoklatan segitu.
Lalu di sini aku pengen tambahkan serai, lengkuas, dan juga daun salamnya ya. Nah, untuk si daun jeruknya ini aku potel-potel begini supaya dia keluar harumnya gitu. Nah, di sini kita aduk-aduk lagi, tunggu sebentar. Nah, kalau sudah aku pengen masukin ayamnya satu persatu ya. Nah, kalau sudah kita aduk-aduk lagi supaya si ayamnya itu dicampur dengan si bumbunya ini ya. Lalu di sini aku pengen tambahkan air dikit demi sedikit ya. Di sini sekitar 400 ml itu aku tambahkan. Lalu kita aduk-aduk. Nah, kalau sudah mendidih gini baru ya aku tambahkan gula secukupnya dan garam setengah sendok, penyedap rasa juga setengah sendok makan ya. Dan untuk keasinannya atau itu disesuaikan selera aja, kita aduk-aduk lagi supaya dia merata. Setelah itu kita diamkan lagi ya supaya sampai menyurut si airnya. Nah, kalau sudah seperti ini kan rada berkurang, bersurut airnya, kita bisa tambahkan si daun kemangi tadi ya, yang udah aku potel-potel. Kita aduk-aduk lagi. Nah, kalau sudah ditambahkan kemangi berarti tinggal dikit lagi ya, sudah matang si ayamnya. Dan jangan lupa kita icip-icip ya, rasanya kurang apa. Kalau kurang apa nanti tinggal kita tambahkan lagi. Nah, ini tinggal aku tambahkan lagi si daun bawangnya. Nah, kalau sudah seperti ini kita bisa angkat dan kita sajikan ya. Nah, di sini tuh aku pengen masak chicken teriyaki ya. Ini chicken teriyaki ala aku. Nah, di sini tuh aku lagi pengen iris-irisin si ayamnya ini ya. Aku pakai sekitar seperempat daging ayam yang bagian filetnya ini. Untuk pemotongannya ini aku potongnya tipis-tipis banget supaya lebih enak dan matangnya juga lebih cepat gitu ya. Nah, di sini tuh aku pengen sisihkan terlebih dahulu si ayamnya tadi. Lalu di sini aku pengen geprekin si bawang putih dan juga daun bawang ya. Untuk si bumbunya aku menggunakan 2 buah bawang putih dan juga seperempat daun bombay ini. Nah, untuk tambahannya di sini tuh aku pengen tambahin sayur Walter ya. Tapi kalau kalian tidak pengen, di skip aja, disesuaikan selera aja. Karena di sini tuh aku emang kalau bikin ayam teriyaki tuh selalu aku tambahkan wortel gitu ya supaya lebih ada sayurnya gitu. Nah, di sini tuh aku pengen marinasi dulu si ayamnya. Di sini aku menggunakan 1 buah saus tiram, terus saus teriyakinya sekitar 2 sendok ya. Dan juga di sini aku pakai kecap sekitar 1 sendok aja ya. Nah, dan juga si bawang putihnya itu kita campurkan, kita aduk-aduk. Nah, di sini tuh aku tambahkan lagi minyak wijen sedikit aja secukupnya. Kalau kalian tidak ada minyak wijen, kalian bisa skip aja ya. Nah, di sini kita aduk-aduk. Habis itu kita diamkan sekitar 1 jam di dalam kulkas ya. Nah, di sini tuh aku pengen tambahin si bawang putihnya ini, lalu kita masukkan freezer. Nah, setelah 1 jam sudah aku masukkan freezer. Di sini tuh aku pengen tumis-tumis dulu si bawang bombay, bawang putih. Nah, kita aduk-aduk dulu supaya merata sampai kecoklatan gitu. Nah, kalau udah kita masukkan si ayamnya tadi ya yang sudah kita marinasi selama 1 jam. Nah, kalau lebih 1 jam itu kan lebih ngeresep gitu ke dagingnya. Nah, lalu aku pengen tambahkan air. Ini secukupnya aja ya, disesuaikan. Ini kan karena dimasukin dalam kulkas jadinya pas kita masak jadi kayak menguap seperti ini. Tapi ntar kita lebih matengin tidak
kenapa-napa ya. Nah di sini tuh aku pengen tambahkan lagi si kecapnya sedikit aja. Nah di sini tuh kita tinggal tunggu dulu ya supaya dia meresap sama air. Nah di sini tuh baru aku pengen tambahkan si wortelnya tadi ya. Di sini paling kita tunggu dia sampai 10 menit sampai si airnya surut sedikit ya. Nah kalau udah seperti ini kita bisa icip-icip ya, karena di sini tuh udah dipakein bumbunya tadi, jadi aku tidak tambahkan apa-apa lagi ya. Nah kalau sudah seperti ini, kalau aku kan pengen rada berkuah, jadi tinggal di seperti ini aja. Kalau kalian tidak pengen berkuah, tinggal tungguin sampai dia menyurut. Nah kalau sudah seperti ini, kita bisa angkat dan kita sajikan. Nah, di sini tuh aku pengen bikin ayam goreng fillet gitu ya. Di sini aku menggunakan sekitar seperempat ayam fillet. Nah, di sini tuh aku pengen potong kotak-kotak seperti ini. Kalau kalian pengen memanjang juga silakan aja ya, disesuaikan seleranya aja. Nah, di sini tuh aku pengen gituin bumbunya ini ya. Nah, aku juga menggunakan bumbu racik aja ya biar cepet. Nah, di sini tuh aku pengen ngeracik yang untuk basahnya dan ini untuk keringnya. Ini aku menggunakan sekitar 1,5 bungkus si tepung serbagunanya ini ya. Kalau kalian pengen racik di sendiri itu bisa aja, karena aku pengen cepet jadi ya udah. Nah aku cemplungin dulu tepung basahnya, lalu aku cemplungin lagi ke tepung keringnya ya. Nah gitu aja sampai selesai ya, baru kita goreng kalau sudah selesai. Nah di sini kan sudah aku marinasi semua, habis itu pengen aku goreng ya. Dan jangan lupa kita panaskan terlebih dahulu si minyaknya untuk menggoreng si ayam filletnya tadi. Dan untuk ini apinya jangan terlalu besar ya, khawatir nanti dia gosong duluan di luarnya gitu. Nah di sini tuh kita diamkan terlebih dahulu sampai dia kecoklatan. Ini tuh sengaja ya minyaknya banyak supaya dia lebih gampang meresap matangnya gitu. Lalu kita aduk-aduk sedikit. Nah kita tunggu sampai kuning. Nah kalau udah kecoklatan seperti ini, kita bisa angkat dan kita sajikan ya. Punya ayam sekitar 1 ekor ya. Di sini bumbunya ada serai, ada daun salam, daun jeruk, terus juga ada ketumbar, penyedap rasa, garam, dan juga ada kemiri, jahe, dan kunyit, dan juga pastinya lengkuas ya. Nah di sini tuh aku udah cuci bersih ayamnya ya. Di sini aku pengen ngungkep dulu si ayamnya ya, yang tadi sudah bumbunya aku blender dulu. Nah, setelah semua bahan-bahannya aku masukin, di sini aku pakai airnya sekitar 2 gelas seperti ini ya, sama ukuran aku. Dan juga bakal aku tambahin ketumbar dan juga si penyedap rasanya sekitar 1 sendok makan dan juga garam ya. Lalu kita aduk-aduk hingga rata, kita tunggu hingga dia mendidih dan matang ya. Nah
Nah, ini kan airnya sudah sedikit demi sedikit mensurut ya. Jangan lupa kita sesekali kita aduk ya, supaya di bawahnya itu tidak gosong. Nah, di sini tuh aku dibanyakin sama si lengkuasnya ya, jadi lebih berempah gitu ayam gorengnya. Kalau sudah surut begini, tandanya ayamnya sudah matang ya. Bisa kita angkat dan sisihkan terlebih dahulu. Lalu selanjutnya aku pengen lanjut ngegoreng si ayamnya tadi ya. Di sini aku tambahannya pakai tempe. Dan tadi tuh ini tempenya aku masukin sama si ayamnya tadi setelah ayamnya angkat, supaya bumbunya ngeresap ke tempenya ya. Di sini aku ngegorengnya 2 ayam aja ya, jadi nggak langsung semuanya digoreng. Nah, di sini aku pengen goreng dulu sampai matang. Kalau sudah kecoklatan seperti ini, kita bisa angkat dan sisihkan terlebih dahulu ya. Lanjut kita bakal bikin sambal hijaunya ini ya. Di sini aku pakai tomat, cabe, bawang putih, bawang merah. Bawang putihnya itu aku pakai 2 siung dan bawang merahnya 1. Dan untuk tingkat kepedasannya itu sesuai selera aja ya. Kalau kalian pengen pedas lagi, tinggal ditambah aja lagi si cabe hijaunya. Di sini aku campur pakai cabe hijau yang rawitnya ini ya. Di sini aku pengen ngegoreng dulu semuanya, cabe, tomat dan bawangnya aku pengen goreng dulu sebentar. Lalu kita siap, kita angkat dari penggorengan setelah tadi kita goreng ya. Di sini kita ulek-ulek dulu, ulek halus. Setelah itu kita bisa tambahkan si penyedap rasa dan juga gula sedikit ya. Kalau sudah, aku pengen tambahkan lagi minyak panas ya, sedikit aja supaya lebih enak aja. Jadi kayak gini aja ya cabai hijaunya. Lalu kita sudah bisa siapkan si ayam tadi, kita geprek dulu ya supaya menyatu dengan si cabenya. Kayaknya sekian dulu video masak aku kali ini, ayam geprek cabai hijau. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Nah, di sini tuh aku pengen bikin ayam gulai ya. Di sini bumbunya sekitar ada 5 buah bawang putih, 3 buah bawang, maksudnya 5 buah bawang merah, 3 buah bawang putih, kunyit, serai, ketumbar, dan juga daun salam. Yang pasti di sini ada santannya ya. Nah, di sini tuh bumbu-bumbunya pengen aku haluskan, dan di sini juga ada ketumbar bubuk dan juga kemiri bubuk. Nah, di sini tuh bumbunya pengen aku haluskan ya semuanya, tapi ada yang tidak. Dan untuk cabenya ini disesuaikan aja ya tingkat kepedesannya. Kalau kalian tidak pengen terlalu pedas, tinggal dikurangkan saja ya, disesuaikan selera aja. Nah, di sini pengen aku blender dulu. Nah, di sini bumbunya yang sudah aku blender pengen aku oseng-oseng dulu ya.
Nah, setelah ini kita tambahkan daun salam, serai, dan juga ke lengkuas gitu. Kita aduk-aduk supaya dia meresap ya, lebih enak gitu. Nah, kalau sudah kita aduk-aduk, di sini aku pengen tambahkan air ya. Di sini airnya itu secukupnya dulu karena nanti kan bakal aku tambahkan santan. Di sini aku tambahkan 1 gelas seperti itu ya takarannya. Nah, lanjut di sini tuh aku pengen masukin si ayam-ayamnya ini ya. Nah, di sini tuh kita masukkan ayamnya satu persatu ya, sampai dia tenggelam dengan si airnya ini. Setelah itu kita aduk-aduk dan juga kita diamkan dulu sebentar sampai dia mendidih. Dan di sini aku pengen tambahkan ketumbar, kemiri, ini secukupnya aja, dan juga lada ya secukupnya. Nah, di sini tuh aduk-aduk lagi deh, kita tunggu dulu sampai dia mendidih. Kalau sudah mendidih, kita bisa tambahkan si santannya ini ya. Nah, jangan lupa kita aduk-aduk karena takut pecah gitu santannya. Di sini tuh aku sekitar pakai 400 ml santan cair ya. Kita aduk-aduk, habis itu kita diamkan terlebih dahulu si ayamnya ini ya, sekitar 15 menitan gitu. Penyedap rasa, setengah sendok penyedap rasa, dan juga setengah sendok garam, dan gula secukupnya. Nah, kalau sudah mendidih seperti ini, kita icip-icip lagi ya kurangnya apa, tinggal kita tunggukan sampai dia airnya masih surut sedikit. Kalau kalian pengen lebih surut ya silakan aja, kalau aku sudah seperti ini aja ya. Nah, supaya dia ada kuah-kuahnya gitu. Kalau sudah pas rasanya, kita bisa angkat dan kita sisihkan. Nah, kayaknya video aku sampai di sini aja ya. Terima kasih sudah menonton resep olahan ayam dari aku. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.